Selamat pagi, siang, sore, atau malam kami ucapkan kepada Ibu Selvi Sinaga dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Alvaridin Pusexaudio, kemudian ada Randy Siregar, ada Ivan David Hasibuan, ada Ahmad Fahri Fadur Roman, dan juga yang terakhir ada Teresia Adela Huta Barat, ingin mempresentasikan mengenai analisis penerapan perjanjian antara Indonesia dan Australia atau yang biasa dikenal sebagai The Lombok Treaty. Latar belakang dari perjanjian ini sendiri adalah yang pertama, saling membutuhkan kepentingan layaknya hubungan makhluk sosial. Yang kedua, yaitu adalah memiliki satuan kepentingan antara pihak. Yang ketiga, melanjutkan hubungan yang terjalin sebelum adanya krisis Timor Timur. Yang keempat, adanya politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia dan kepentingan yang sama, yaitu meningkatkan keamanan dan melawan ancaman terorisme. Yang kelima yaitu adalah jarak yang dekat antara Australia dan Indonesia, dan latar belakang terakhir adalah kecemasan dalam menangani ancaman terorisme. Perjanjian antara Indonesia dan Australia ini diawali dengan kunjungan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ke Australia pada tahun 2003, setahun pasca peristiwa Bom Bali 1. Dalam kunjungannya, Bapak SBY mengatakan bahwa pemberantasan ancaman terorisme harus dilakukan, baik dari segi tradisional maupun dari segi non-tradisional. Selanjutnya, Bapak SBY ketika menjabat sebagai presiden, ia menandatangani Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia dan Australia, yang berisikan tentang komitmen dari kedua negara untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama di bidang keamanan, dan juga peningkatan interaksi masyarakat antar negara. Setelah adanya penandatanganan deklarasi tersebut, pada Juli 2005, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, tentang perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia menjadi prioritas utama untuk pemerintahan Australia. Akhirnya, setelah perbincangan panjang dan juga perundingan formal mengenai naskah perjanjian yang akan disepakati, serta ada pertemuan di bulan Agustus 2006 di Jakarta dan juga pada bulan September 2006 di Canberra, serta dengan adanya juga pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di New York di sela SMU PBB yang membahas dan menyepakati mengenai naskah final agreement between the government of the Republic Indonesia and the government of Australia on the framework for the security cooperation. Akhirnya perjanjian ini pun resmi ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 13 November 2006 di Mataram. Dengan begitu, perjanjian ini juga kerap dikenal dengan The Lombok Treaty. Selamat siang, saya Ivan David Hasibuan dengan NIM 2019-05000176, isi perjanjian internasional. Secara keseluruhan dalam perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia, The Lombok Treaty, itu adanya 21 kerjasama dalam 10 bidang, antara lain bidang pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama mantirim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral, dan membangun kontak serta saling pengertian mengenai persoalan di bidang keamanan. Ada pemberlakuan Indonesia. Yang pertama, bidang pertahanan. Adanya program bersama pada tahun 1980-an, yang mana kerjasama itu diwadahi dengan suatu lembaga yang disebut dengan Indonesia Australia Defence Cooperation Program atau DCP. Dengan kegiatan rutin, tiap tahunnya berupa pertemuan bergilir antara Indonesia dan Australia. Beberapa kerjasama tersebut antara lain latihan Kartika Kangaroo TNI AD, latihan Albatros dan latihan Kalkadu TNI Angkatan Udara, latihan Karosari, Pasex, dan Cakrawala Baru, serta pengadaan kapal patroli dengan pesawat Nomad atau TNI Angkatan Laut. Ada bidang penegakan hukum. Bidang kerjasama ini melibatkan kepolisian kedua negara guna mencegah kejahatan lintas negara. Kejahatannya dapat berupa penyeludupan dan perdagangan orang,
pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dunia maya, perdagangan gelap narkotika, perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak, dan material lainnya. Yang ketiga ada bidang pemberantasan terorisme. Upaya ini dilakukan dengan cara peningkatan kualitas aparat kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan menggelimir tantangan, ancaman, dan gangguan atas kepentingan masing-masing negara. Berikut adalah kerjasama AFP dan Polri dalam pemberantasan teroris. Yang pertama, kerjasama operasi bersama. Yang kedua, pertukaran informasi intelijen. Yang ketiga, pembentukan dan penambahan kantor penghubung dan penempatan perwira di kedua negara atas kesepakatan para pihak. Yang keempat, bantuan kerjasama dan pengembangan SDM dan peralatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy Putra Siregar dengan NIM 2019-055170. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu di nomor 4 adalah bidang kerjasama intelijen, mencakup pertukaran isu-isu keamanan, informasi intelijen dengan melibatkan lembaga dan kantor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Yang kelima ada bidang kerjasama maritim, jadi kedua negara sepakat untuk melakukan patroli perairan antar angkatan laut kedua negara. Masing-masing negara juga turut menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut, serta star markas besar. Yang keenam adalah bidang keselamatan dan keamanan penerbangan. Bekerja sama erat pada sektor publik melalui proyek keamanan penerbangan Indonesia Australia fase 2 atau yang bisa disebut IAAP2 antara Departemen Transportasi Australia dengan Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Indonesia. IAAP2 bertujuan untuk memperkuat kapasitas Dirjen Penerbangan Sipil Indonesia dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengatur keamanan penerbangan untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau yang biasa disebut ICAO dalam bidang keamanan penerbangan. Sejak tahun 2007, Australia memberikan bantuan berupa dana sebesar 178 miliar untuk paket kerjasama teknik dan pelatihan dengan Indonesia dalam menghadapi keselamatan penerbangan dan maritim. Lalu, ada di bidang proliferasi senjata pemusnahan massal. Kedua pihak berkomitmen untuk tidak mengembangkan, memproduksi, memiliki, menyimpan, dan menggunakan senjata nuklir. Yang kedelapan adalah bidang tanggap darurat bencana, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Berdasar keterangan di atas, maka dalam hal penanggulangan dan bantuan bencana diperlukan suatu mekanisme dalam pelaksanaannya. Yang terakhir di bidang kerjasama organisasi internasional dalam isu yang berkaitan dengan keamanan, menyepakati kerjasama dalam isu yang berhubungan dengan keamanan di Dewan Keamanan PBB, serta badan internasional dan regional lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Teresia Dela Huta Barat, NIM-nya 2019-050231. Yang ke-10, kerjasama antar penduduk. Membangun kontak dan interaksi di kalangan lembaga dan masyarakat masing-masing guna meningkatkan saling pengertian dalam bidang keamanan, sehingga mampu memahami tantangan dan menyikapinya. Sedangkan kegiatan terprogramnya antara lain berisi pertukaran ahli dan peneliti, termasuk pelatihan di Australia, melakukan penerbitan bersama, serta penyelenggaraan seminar dan konferensi di kedua negara. Nama saya Ahmad Fahri Fadur Rahman, 2019-0500-0221, akan menjelaskan tentang perjanjian internasional adalah salah satu wujud saling membantu antar negara yang bersangkutan. Upaya ini dilakukan atas dasar kepentingan dan komitmen untuk menjalin kerjasama. Dalam hal ini Indonesia sudah lama memulai hubungan dalam bentuk perjanjian internasional dengan Australia. Namun perjanjian ini hadir karena fenomena yang terjadi di atas keinginan penguatan di bidang keamanan. Dengan begitu ada 10 bidang kerjasama yang dilahirkan antara lain: A. Bidang pertahanan, B. Bidang penegakan hukum, C. Bidang pemberantasan terorisme, D. Bidang kerjasama intelijen, E. Bidang kerjasama maritim, F. Keselamatan dan keamanan penerbangan, G. Bidang proliferasi senjata pemusnah massal, H. Bidang tanggap darurat bencana, dan I. Kerjasama di bidang organisasi internasional dalam isu yang berkaitan dengan keamanan kerjasama antar penduduk.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.